hafalan banget nggak ada anggur di sini. Harusnya ada, gede sih, Joy. Udah. Nah ini nih. Jajai. Hah? Kok dikunci? Jajai. Jajai. Kok dikunci ya? Tolong bukain pintunya. Aku kekunci di dalam, tolong. Wah, Joy, ternyata kamu di dalam. Iya, aku di dalam. Iya. Waduh, kenapa kamu bisa kekunci di sini? Ke dalam. Ayo. Hah? Aku pusing. Ya udah, ya ayo pergi. Pujian bersama-sama. Oh iya, omong-ngomong katanya Kak Fani ada lagu baru nih. Ada dong. Apa tuh lagunya Kak? Judul lagunya tuh Sing and Shout dan ada gerakan khusus yang mau kita pelajari sama-sama. Ayo kita belajar yuk. Yuk. Yang pertama ya, ikutin Kakak ya. Kau yang selalu memikirkanku. Senang karena kau bersamaku. Sekarang ku mau hidup untukmu. Ini lagu pujian dariku. Oke. Ulang ya. Ini lagu pujian dariku. Bisa? Bisa dong pastinya. Oke, sekarang kita masuk di refrainnya. I will stand up. I will speak up. Sing and shout your name. Terus kita angkat kedua tangan kita dan katakan Jesus. Lanjut ya. Oke. I will look up. Lift my hands up. Sing and shout your name. Terus kembali kita angkat kedua tangan dan suarakan Jesus. Bisa? Bisa. Ayo kita lanjut bersama-sama. Kau yang selalu memikirkanku, senang karena kau bersamaku. Sekarang ku mau hidup untukmu.
tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah terkunci oleh Bapa. Waduh, apa ya artinya terkunci oleh Bapa? Dan bagaimana ya rasanya kalau seseorang hidupnya terkunci oleh Bapa? Apakah seperti Kak Elsie atau Kak Joy yang ketakutan karena dia terkunci di ruangan yang tertutup, yang sesak dan mengerikan? Atau sebaliknya, dia mengalami kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa? Nah, pasti penasaran kan? Oleh sebab itu siapkan hati masing-masing yuk. Kita mau berdoa dulu sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan lebih lanjut. Ayo kita siapkan hati, kita lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menerima pelajaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami Tuhan dan berkati kami dengan pengertian yang baru, supaya kami semua boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian,
Yang pertama kita mau tahu ini apa arti dari terkunci oleh Bapa. Nah, terkunci oleh Bapa adalah sebuah keadaan yang diciptakan oleh Bapa pencipta kita di dalam jiwa manusia. Sehingga dalam jiwa manusia itu ada rongga kosong yang membuat manusia ini memiliki sebuah kehausan yang kudus. Dan kehausan yang kudus ini tidak akan pernah dapat dipuaskan oleh apapun dan siapapun juga selain hanya oleh Bapa sendiri. Melalui apa? Melalui sebuah persekutuan yang harmonis antara manusia dengan Bapa sebagai penciptanya. Nah, gitu adik-adik, itulah yang namanya terkunci oleh Bapa. Dan kehausan ini tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Kehausan akan Allah ini digambarkan seperti seekor rusa yang haus, yang rindu akan aliran-aliran air sungai. Ayo kita baca ayatnya ya. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-42 ayat pertama dan yang kedua. Anak-anak kelas besar, ayo kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Mazmur 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, adik-adik sekalian, inilah sebuah gambaran dari rasa haus yang luar biasa. Haus akan Tuhan, kehausan yang hanya bisa dipuaskan, dilegakan ketika seseorang memiliki sebuah persekutuan yang intim, yang harmonis, yang ideal dengan Allah pencipta kita. Seperti seekor rusa ketika dia haus, dia harus menemukan sumber air. Demikian juga ketika jiwa manusia haus, tidak bisa dipuaskan oleh apapun selain hanya oleh Tuhan sendiri. Ada sebuah contoh adik-adik di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 26. Di sana ada seorang muda kaya, ya. Seorang muda ini sudah kaya, dia saleh, dia mencapai prestasi hidup yang luar biasa. Tetapi ada kekosongan dalam jiwanya, ada yang kurang dalam kehidupannya, sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Ada sebuah kehausan, ada sebuah kekosongan di dalam jiwa orang muda ini. Sekalipun dia sudah kaya, artinya dia punya banyak harta yang berlimpah, dia dihormati oleh masyarakat di sekitarnya, dia juga seorang pemimpin, bahkan dia seorang yang saleh. Artinya dia melakukan hukum Taurat dengan baik sekali. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehausan yang kudus dalam jiwa manusia ini tidak dapat dipuaskan oleh harta kekayaan, tidak dapat dipuaskan oleh prestasi-prestasi yang puncak dalam hidup manusia. Bahkan kehausan dalam jiwa manusia ini juga tidak dapat dipuaskan oleh prestasi-prestasi rohani seseorang, prestasi agamawi seseorang. Karena kehausan jiwa dalam jiwa manusia ini hanya dipuaskan ketika manusia memiliki sebuah relasi yang ideal bersama dengan Tuhan, seperti seorang anak bersama dengan bapaknya. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kalian harus mulai belajar untuk membangun sebuah relasi yang baik dengan Bapa kita di surga melalui doa kita setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, dan selalu meminta Roh Kudus menuntun hidup kalian dalam hari-hari hidup kalian supaya kalian menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa dan kesukaan Bapa. Nah, ada lagi satu contoh di dalam Mazmur pasal 73, di sana ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Di sana ada seorang yang bernama Asaf. Siapa Asaf ini? Asaf adalah seorang worship leader, seorang penyanyi di bait Tuhan. Dia sangat merindukan Tuhan. Dia begitu haus akan Tuhan. Asaf adalah contoh dari seorang yang hidupnya telah terkunci oleh Bapa.
kita baca apa yang menjadi pernyataan Asaf ya. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini adik-adik pernyataan dari seorang yang bernama Asaf. Dia rela kehilangan apapun di muka bumi. Dia rela tidak memiliki apapun di bumi ini, kecuali dia hanya mau bersama-sama dengan Tuhan. Selama dia bersama dengan Tuhan, dia tidak pusing kalau dia tidak memiliki apapun juga dalam hidupnya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap katanya, hanya Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Nah, inilah adik-adik yang harus kita kejar dalam hidup ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dikunci oleh Bapa. Sebab ketika kita tidak rela untuk hidup kita terkunci oleh Bapa, maka secara otomatis kita akan dikunci oleh Bapa yang lain. Siapa itu? Iblis, raja pembohong yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi, kalau kita mau terkunci oleh Bapa, kalau hidup kita mau terkunci oleh Bapa, justru disitulah letak kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, kelegaan kita, bahkan kemerdekaan kita. Karena dengan kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita mengunci hidup kita bersama dengan Bapa, kita akan mendapatkan keselamatan itu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak rela untuk kita diatur, untuk kita diikat oleh Tuhan, untuk hidup kita dikunci oleh Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang liar dan kita akan justru terbelenggu di dalam dosa yang akan membinasakan kita. Ayo pilih yang mana? Yang pasti kita mau hidup kita dikunci oleh Bapa. Karena hanya Bapa satu-satunya pribadi yang mampu memuaskan hidup kita. Sampai di sini adik-adik semuanya tentang hidup terkunci oleh Bapa. Kita berjuang ya bersama-sama, mama, papa, kakak, adik, untuk kita saling mengingatkan hidup kita serahkan untuk dikunci oleh Bapa kita di surga, pemilik kehidupan kita, dan kita akan mengalami kebebasan, kemerdekaan, kelegaan yang benar-benar puas kepada Tuhan. Terima kasih buat perhatiannya dan kita akan kembali kepada Kak Fani dan Kak Elsie. Shalom. Wah, keren banget ya Kak. Nah, sekarang nih Kak, kita mau bagi tugas buat minggu ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tuh hasil karya teman-teman kita minggu lalu. Oh iya, yuk lihat. Untuk kelas Batita dan TK, buat video ngucapin kata Tuhan Yesus kebahagiaanku. Direkam, nanti dikirim tuh di grup kelas masing-masing. Ya, jangan lupa dikirim ya. Terus tugas yang buat SD sampai kelas besar, karena kita udah belajar tentang bahasa. Jadi kalian bikin video ya. Gerakin gerakan tadi ya, jangan lupa. Nah Kak, udah gak kerasa nih, kita udah puji Tuhan, dengerin firman Tuhan, udah bagi tugas juga nih. Sekarang waktunya kita berpisah. Habis ini berpisah, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.